Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Husnul di sini dalam pembelajaran matematika wajib kelas 10. Nah, pada video kali ini Bu akan membahas mengenai latihan soal trigonometri bagian pertama yang telah Ibu berikan. Sebelumnya kan Ibu telah memberikan soal ini, ada 4 nomor. Dan namun banyak yang chat Ibu katanya tidak bisa menyelesaikan soal ini atau belum paham. Nah, karena banyak yang chat, nah Ibu akan jelaskan beberapa soal di antara 4 soal ini. Nah, pada video kali ini. Nah, jadi silahkan disimak baik-baik ya penjelasan Ibu. Dan jika masih belum dipahami juga, silahkan chat Ibu via WhatsApp. Oke. Kita mulai untuk soal yang pertama. Nah, untuk soal yang pertama diketahui cos gamma sama dengan akar 2/2 dan gamma itu adalah sudut lancip. Nah, tentukan nilai dari kosekan kuadrat gamma dikurang kotangen kuadrat gamma. Nah, jadi jawabannya untuk soal yang seperti ini. Nah, ini kan di soal itu ada bahwa gamma itu adalah sudut lancip. Nah, jadi kita bisa langsung gambar saja segitiganya. Nah, jadi untuk gammanya bisa kalian berikan di bagian sini atau sini. Nah, jadi ini gamma. Nah, ini rumus untuk cos itu kan adalah samping per miring. Nah, jadi berikan di sini akar 2/2. Berarti yang menjadi sisi samping itu adalah akar 2. Yang menjadi sisi miring itu adalah 2. Nah, pertanyaannya, berapakah panjang sisi yang di bagian ini? Nah, kita tentunya bisa mencarinya dengan menggunakan rumus Pythagoras. Nah, oke, Ibu berikan nama titik sudut di sini A, B, C ya. Jadi kita cari dulu panjang AC-nya berapa. Nah, jadi untuk AC itu sama dengan, nah ini, akar 2 kuadrat kurang akar 2 kuadrat. Nah, dari mana ini? Nah, kan di sini AC itu kan bukan sisi miring. Berarti rumus Pythagorasnya yaitu sisi miring berpangkat 2. Jadi kan di sini sisi miringnya 2. Berarti 2 kuadrat dikurang. Nah, ini akar 2. Akar 2 juga dikuadratkan. Nah, 2 kuadrat itu 4 dikurang akar 2 kuadrat. Nah, kalau untuk seperti ini, langsung saya coret pangkat 2-nya dengan akarnya. Jadi tinggal 2. Jadi AC sama dengan akar 4 dikurang 2. 4 dikurang 2, hasilnya akar 2. Berarti panjang AC ini adalah akar 2. Nah, ketika kita telah mengetahui panjang dari sisi-sisi segitiga ini, kita sudah bisa menentukan nilai ini. Apapun yang ditanyakan di soal mengenai nilai trigonometri sudah bisa kita dapatkan. Nah, di soal ini yang ditanyakan adalah kosekan kuadrat gamma dikurang kotangen kuadrat gamma. Nah, ingat bahwa kosekan itu berkebalikan dengan sin. Nah, kalau sin rumusnya adalah sin demi, ya kan? Sin demi, depan per miring. Berarti untuk kosekan itu adalah miring per depan. Nah, jadi sisi miringnya itu 2, sisi depannya akar 2. Berarti 2 per akar 2 pangkat 2. Nah, jadi bentuk kosekan kuadrat gamma itu sama saja dengan kosekan gamma berpangkat 2. Ya, jadi kosekan kuadrat gamma sama saja dengan kosekan gamma berpangkat 2. Berarti cari dulu nilai kosekan gammanya, lalu hasilnya dipangkat 2-kan. Nah, kosekan gamma tadi kan 2 per akar 2, berarti nilainya dikuadratkan. Lalu kita karena di sini kurang, maka di bawah juga kurang. Lalu kotangen. Nah, kotangen itu berkebalikan dengan tangen. Tangen rumusnya kan sin demi kosami tan desa. Nah, jadi tan desa, tangan itu depan per samping. Nah, berarti untuk kotangen rumusnya adalah samping per depan. Nah, sisi samping dari gamma ini adalah akar 2, depannya juga adalah akar 2. Berarti akar 2 per akar 2 berpangkat 2, karena di sini kuadrat ya. Jadi kita berikan juga pangkat 2 di belakangnya. Nah, kalau seperti ini pangkat 2, 2 kali 2, 4, akar 2 dikali akar 2 dapat 2. Nah, akar 2 per akar 2 ini kan 1. Berarti 1 pangkat 2 itu 1. 4 per 2 itu 2, 2 kurang 1, 1. Nah, jadi nilainya kosekan kuadrat gamma dikurang kotangen kuadrat gamma itu adalah, gampang kan?
Nah, jadi intinya kalau dapat soal seperti ini, kalian harus menggambar terlebih dahulu segitiganya, lalu cari sisi-sisinya, lalu cari nilai trigonometri yang ditanyakan di soal. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Diketahui sin A sama dengan 7/25 A di kuadran 2 dan cos B sama dengan min 3/5 B di kuadran 3. Tentukan nilai dari kotangan A dikali kotangan B. Nah, untuk mencari jawaban dari soal yang seperti ini, kalian harus terlebih dahulu mengetahui bagaimana cara menggambar segitiga di setiap kuadran, bagaimana sudutnya. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Untuk kuadran pertama, nah, gambar segitiganya seperti ini. Jadi alfanya atau sudutnya itu di sini. Untuk kuadran 2 seperti ini. Nah, jadi alfanya ini berbatasan dengan 180 derajat ya, sumbu X-nya. Lalu kuadran 3 seperti ini, alfanya di bagian ini, dan kuadran 4 di sini, alfanya di sebelah sini. Nah, jadi ketika yang diketahui misalnya ini sin A 7/25 A di kuadran 2, berarti kalian harus menggambar segitiga modelnya seperti ini, lalu tempatkan, karena di sini A, berarti nanti di sini diganti dengan A. Oke, agar kalian lebih paham, kita lanjut saja. Nah, ini adalah koordinatnya. Nah, ingat di sini 0 derajat atau 360 derajat, 90 derajat, 180 dan 270 derajat. Ingat di sebelah sini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Oke, karena sin A 7/25 A di kuadran 2, berarti kita gambarkan segitiga di kuadran kedua seperti ini. Kita tempatkan A di sebelah sini, ya, sudutnya. Nah, karena sin A 7/25, sin itu rumusnya adalah depan per miring. Berarti di depan sudut A itu panjangnya 7, miringnya adalah 25. Nah, sisi ini belum kita ketahui, berarti kita bisa mencarinya dengan menggunakan rumus Pythagoras. Nah, jadi caranya adalah akar, kan ini sisi miring kuadrat dikurang sisi depannya berpangkat 2, berarti 25 kuadrat dikurang 7 kuadrat. 25 kuadrat itu adalah 625, 7 kuadrat itu adalah 49. Jadi 625 dikurang 49 itu sama dengan akar 576. Nah, akar 576 artinya bilangan berapa yang dikalikan 2 kali hasilnya 576. Jadi hasilnya adalah 24. Nah, tapi ingat, tidak bisa langsung kalian tuliskan 24 di sini. Kalian harus mengetahui bahwa untuk koordinat kartesius seperti ini, yang di sebelah sini itu positif, yang atas Y bagian atas itu positif, tapi X sebelah kiri itu negatif, Y di bagian bawah itu negatif. Nah, karena ini kita mencari panjangnya di sebelah sini, berarti di sini karena dapatnya 24, namun letaknya di sebelah sini, berarti di sini minus 24, ya. Karena X di sebelah kiri, sumbu X sebelah kiri itu nilainya negatif. Jadi di sini minus 24. Nah, lanjut ke di sini ada cos B min 3/5 dengan B di kuadran ketiga. Berarti kita gambarkan segitiga di kuadran ketiga. Seperti ini ya. Nah, oke. Jadi sudutnya itu adalah B. Nah, cos B min 3/5. Cos itu rumusnya adalah samping per miring. Berarti sisi samping dari B itu adalah minus 3, miringnya adalah 5. Nah, jadi ingat, untuk sisi miring itu tidak pernah negatif ya. Sisi miring itu selalu positif. Nah, yang mungkin untuk yang seperti ini, yang mungkin negatif itu sisi depan atau sisi samping dari sudut itu. Oke. Nah, karena di sini min 3 dan 5, berarti kita bisa dapatkan panjang sisi yang ini dengan menggunakan rumus Pythagoras. Nah, karena ini tergolong triple Pythagoras 3, 4, 5 ya, 3, 4, 5, berarti otomatis di sebelah sini itu 4. Karena di sini Y-nya negatif ya, Y bagian bawah, berarti di sini nilainya adalah minus 4. Oke, karena yang ditanyakan di soal adalah kotangan A dikali kotangan B. Nah, untuk kotangan A berarti kita perhatikan segitiga yang di atas ini, yang ada sudut A-nya. Nah, kotangan berkebalikan dengan tangen. Tangen rumusnya adalah desa, depan per samping. Berarti untuk kotangen rumusnya adalah samping per depan. Jadi min 24 per 7 ya. Jadi min 24 per 7. Nah, untuk nilai dari kotangan B, perhatikan segitiga yang kedua yang ada sudut B-nya.
Nah, kotangen kan tadi rumusnya adalah samping per depan. Sisi sampingnya adalah minus 3. Sisi depannya adalah minus 4. Berarti min 3 per min 4. Nah, karena di sini min 3, min 4 sama-sama negatif, kita coret saja negatifnya. Lalu di sini min 24 dibagi 4 itu kan berapa? Min 6 ya. Nah, jadi ini bisa dicoret, 4 dengan 24 jadinya 6, min 6, min 6 kali 3, min 18, yang di bawah tadi tinggal 7 ya, karena 4 tadi sudah dicoret, 4 dengan 24, di sini tinggal 6, min 6 dikali 3, min 18, yang di bawah tinggal 7, jadi minus 18 per 7, jadi nilai kotangan A dikali kotangan B itu adalah min 18 per 7. Nah, jadi kalau kalian dapatkan soal yang seperti ini, ada nilai trigonometri di berbagai kuadran, kalian harus menggambarkan terlebih dahulu segitiganya, ya. Lalu cari nilai-nilai trigonometrinya. Oke? Nah, langkah yang sama kalian bisa gunakan untuk soal nomor 3. Nah, nomor 3 itu jika tangen theta sama dengan minus 5 per 12 untuk 270 derajat, kurang dari theta kurang dari 360 derajat, hitunglah nilai cos theta dan sin theta. Nah, jadi ini sama dengan langkah yang nomor 2 tadi. Nah, karena di sini tidak disebutkan ya bahwa ini di kuadran berapa, tapi ada sudut di sini antara 270 derajat dan 360 derajat, itu artinya sudut theta ini berada di kuadran keempat ya, berada di kuadran keempat. Berarti kalian gambarkan segitiga yang di kuadran keempat, lalu masukkan nilai theta ini, tangannya min 5 per 12. Oke, Ibu harap kalian bisa menyelesaikan ini sendiri. Langkahnya sama dengan langkah yang nomor 2 tadi. Oke, Ibu lanjut ke soal nomor 4. Oh, di sini nomor 4 ya. Selesaikanlah ini 2 sin 150 derajat tambah 3 cos 120 derajat. Nah, kalau untuk soal nomor 4 ini adalah sudut berelasi. Nah, jadi kalian diminta untuk mengubah bentuk sudut yang ini, yang lebih dari 90 derajat ini menjadi sudut lancip, agar kita bisa mencari nilai trigonometrinya. Oke, kita langsung saja untuk ke bagian A. 2 sin 150 derajat tambah 3 cos 120 derajat. Nah, kemarin pada video sebelumnya, Ibu telah menjelaskan bagaimana mengubah. Kalian gunakan saja 180 derajat dan 360 derajat agar nilai trigonometrinya tidak berubah. Nah, bagaimana? Misalnya ini sin 150 derajat, ubah menjadi 2 sin 180 derajat dikurang 30 derajat. Nah, gunakan 180 derajat. Nah, 180 derajat ini diapakan agar hasilnya 150 derajat. Otomatis 180 derajat harus dikurang dengan 30 derajat ya, biar nilainya tetap 150 derajat. Jadi kita hanya mengubah bentuk tapi tidak mengubah nilai. Nah, Ibu ulang sekali lagi, kita hanya mengubah bentuknya tapi tidak mengubah nilainya. Nah, jadi 2 sin 150 derajat itu sama saja dengan 2 sin 180 derajat dikurang 30 derajat. Lanjut, 3 cos 120 derajat. Nah, 120 derajat ini bisa juga diubah menjadi 180 derajat dikurang 60 derajat. Nah, ini kan sama, 180 dikurang 60, itu tetap 120. Nah, selanjutnya, sin 180 derajat dikurang 30 derajat, nah ini kan berada di kuadran kedua, ya kan? Ini berada di kuadran kedua. Nilai sin di kuadran kedua itu positif ya. Nah, ini berada di kuadran kedua berarti positif, berarti kita bisa tuliskan 2 sin 30 derajat. Ini positif. Yang sekarang yang kita ambil hanya bagian ininya saja ya. 180 derajatnya tidak usah diambil karena nilainya sama dengan sin 30 derajat. Jadi sama dengan 2 sin 30 derajat ditambah 3. Nah, untuk cos ini kan berada di kuadran 180 dikurang alfa itu berada di kuadran kedua. Nah, nilai cos di kuadran kedua itu negatif ya. Nilai cos itu positif di kuadran pertama dan kuadran keempat ya. Untuk cos itu positif di kuadran pertama dan keempat. Berarti nilai cos di kuadran kedua itu negatif. Jadi dituliskan minus cos 60 derajat. Nah, sin 30 derajat itu nilainya adalah per 2, berarti 2 dikali 1/2 ditambah 3 dikali min cos 60 derajat itu nilainya juga 1/2.
Berarti ini dikalikan saja, 2 kali 1/2 kita tuliskan 2/2 saja, karena di bagian sini juga ada penyebut 2-nya. 3 dikali min 1/2 itu adalah min 3/2. Nah, kalau bentuknya seperti ini, pecahan berarti pembilangnya dikurangkan, karena di sini penyebutnya sudah sama, berarti tinggal pembilangnya yang dikurangkan ya. Jadi 2 kurang 3 hasilnya minus 1/2. Oke, selesai. Nah, untuk bagian B, Ibu lihat bentuknya hampir sama ya dengan bagian A, jadi kalian selesaikan sendiri. Kalau ada yang tidak dipahami silahkan chat Ibu. Ibu akan jelaskan bagian C. Nah, bagian C di sini kan cos 60 derajat dikali cos 30 derajat per tangen 315 derajat. Nah, karena 60 dan 30 ini kan sudah sudut lancip atau berada di kuadran pertama kan, kalian sudah bisa langsung tentukan nilainya. Berarti ini tidak usah diubah. Yang bagian penyebut tangen 315 derajat ini yang bisa diubah menjadi sudut lancip. Nah, jadi nilai cos 60 itu kan 1/2. Cos 30 derajat itu adalah 1/2 akar 3 atau akar 3/2. Lalu tangen 315 derajat ini bisa diubah menjadi tangen 360 derajat dikurang 45 derajat. Nah, kenapa bisa 360 derajat? Nah, Ibu tadi jelaskan bahwa untuk mengubah kalian gunakan saja 180 dan 360. Nah, tergantung dari sebesar sudutnya. Nah, bagaimana Bu kalau misalnya kita mau gunakan yang 180 derajat? Oke, bisa. Misalnya kalian di sini tentukan tangen 180 derajat ditambah berapa biar hasilnya 315. Nah, itu kan nanti penambahnya ini juga bukan sudut lancip ya. Berarti kalian bakalan kerja ulang lagi. Kita harus mengubah bahwa yang sebelah sini itu sudah sudut lancip. Jadi kita sudah langsung bisa mencari nilai trigonometrinya. Nah, tangen 315 derajat itu sama dengan 360 derajat dikurang 45 derajat. Nah, nilai tangen di kuadran keempat itu negatif. Berarti dituliskan minus tangen 45 derajat. Dan di bagian atas ini kan langsung dikali. Untuk perkalian pecahan itu pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Jadi 1 kali akar 3 hasilnya akar 3, 2 dikali 2 hasilnya 4. Nah, nilai dari min tangen 45 derajat itu kan adalah min 1. Berarti bisa dituliskan akar 3/4 per min 1. Atau sama saja dengan minus akar 3/4. Oke, bisa ya anak-anakku semua? Jadi untuk sudut berelasi seperti ini, kalian ubah saja bentuknya menjadi 180 derajat kurang atau 180 derajat tambah atau 360 derajat kurang atau 360 derajat tambah. Kenapa? Agar nilai trigonometrinya tidak berubah. Oke, jadi kalau tangen tetap tangen, kalau sin tetap sin, kalau cos tetap cos. Oke? Jadi intinya untuk sudut yang lebih dari 90 derajat, kalian harus mengubahnya menjadi sudut lancip atau sudut yang berada di kuadran pertama, sehingga kalian bisa mencari nilai trigonometrinya. Oke, untuk pembahasan latihan soal pada video ini sampai di sini dulu. Jika ada yang belum dipahami, silahkan chat Ibu via WhatsApp. Semoga apa yang kalian pelajari bisa menjadi berkah bagi kita semua. Amin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.